Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Adi Nur Aziz, SHMH, dosen Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan atau PPKN pada Fakultas Psikologi Pedagogi pada Universitas PGRI Wiranegara. Video kali ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi untuk sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya dalam unsur pengajaran. Baik, pada mata kuliah Sosiologi Hukum ini mempunyai beban atau bobot 2 SKS. Sistem pembelajarannya adalah hybrid, luring, dan daring. Pada kriteria penilaian mata kuliah ini, yang pertama adalah keaktifan dalam diskusi. Ini yang paling penting. Ya, ada 25%, tugas 15%, absensi 20%, UTS 20%, dan UAS 20%. Pada capaian pembelajaran mata kuliah Sosiologi Hukum ini, yang pertama adalah mengimplementasikan konsep, prinsip dan cara berpikir praktis dan demokratis dalam menerapkan atau dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Capaian pembelajaran yang kedua adalah pada mata kuliah Sosiologi Hukum ini, yang kedua adalah mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berinovasi, berkontribusi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta mampu berperan sebagai warga negara yang berwawasan global. Dan yang ketiga, capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah menguasai konsep, prinsip, dan cara berpikir kritis, demokratis dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Baik, pada bahan kajian mata kuliah ini, yang pertama adalah pengertian dan manfaat mempelajari sosiologi hukum. Ya. Mempelajari sosiologi hukum ini mempunyai manfaat dan pengertian bagaimana seharusnya mahasiswa ini betul-betul memahami dan mengerti tentang sosiologi hukum itu sendiri. Dan yang kedua adalah perbedaan ilmu hukum dengan sosiologi hukum. Bagaimana mahasiswa bisa membedakan antara sosiologi hukum dan ilmu hukum. Materi yang ketiga adalah kedudukan, letak, dan konsep sosiologi hukum. Bagaimana kedudukan, letak sosiologi hukum ini di masyarakat. Bagaimana letak kedudukan sosiologi hukum ini dalam hukum normatif. Dan yang keempat adalah tujuan hukum dan fungsi hukum. Bagaimana fungsi hukum normatif, bagaimana fungsi hukum sosiologis, dan bagaimana tujuan-tujuan atau arah hukum sosiologis dan hukum normatif berjalan atau diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat. Kajian sosiologi hukum. Dalam kajian sosiologi hukum ini diharapkan mahasiswa betul-betul mampu secara mendalam memahami tentang implementasi pengaplikasian sosiologi hukum itu di tengah-tengah masyarakat, karakter masyarakat, dan budaya masyarakat. Dan yang keenam adalah penegakan hukum atau law enforcement. Bagaimana penegakan hukum secara normatif dan bagaimana penegakan hukum itu secara sosiologis. Dan ini akan sangat berkaitan dalam kehidupan masyarakat kita. Dengan berbagai perbedaan budaya dan karakter masyarakat, diharapkan mahasiswa bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat apa itu hukum dan apa itu sosiologi hukum. Ya. Dan yang ketujuh adalah perbedaan hukum normatif dengan hukum sosiologis. Ya. Mahasiswa diharapkan betul-betul memahami apa itu hukum yang sifatnya normatif dan apa itu hukum yang sifatnya sosiologis. Pada pemahaman mahasiswa diharapkan betul-betul memahami sosiologi hukum itu hampir sama halnya dengan hukum yang berlaku di masyarakat atau hukum adat. Ya. Jadi
ada sebuah sinkronisasi antara hukum normatif yang diterapkan di masyarakat dan hukum sosiologis atau sosiologi hukum yang ada di masyarakat. Pada konteksnya adalah bagaimana hukum normatif itu hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak merubah karakter dan budaya masyarakat yang sudah ada, selama tidak merugikan atau merampas keadilan seseorang. Kedelapan adalah hukum dalam masyarakat. Bagaimana hukum itu berjalan di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana hukum itu diimplementasikan oleh masyarakat. Ya. Dan yang kesembilan adalah bahan materinya adalah keberadaan hukum dengan sistem nilai-nilai sosial. Bab ini ya, diharapkan mahasiswa mengetahui bagaimana posisi hukum dan nilai-nilai sosial yang berjalan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Dalam 9 bab ini akan kami selesaikan dalam 1 semester dengan 14 kali pertemuan. Ya. Ada 9 materi, ada 2 kali evaluasi UTS dan UAS. Ya. Baik, kami sajikan video pembelajaran saya di kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semua. Ya, Untuk siang hari ini kita melanjutkan dari materi kemarin. Untuk hari ini kita masuk di bab keberadaan hukum sebagai nilai sosial. Yang ada yang tidak masuk? Sakit atau izin? Sakit. Atas nama siapa? Oke, langsung ya. Kita masuk pada materi hukum untuk kemanusiaan. Seperti yang saya jelaskan di materi-materi sebelumnya, hukum itu kita tidak bisa memandang hukum itu dari satu sisi, ya, sisi normatif, ya, tapi kita memandang atau melihat hukum itu juga harus dari sisi sosiologis juga. Karena hukum yang modern itu harus mengedepankan beberapa sisi, baik itu dari sisi normatif, sosiologis maupun empiris. Ya, ketika nanti penelitian sama, kalian akan ketika melakukan penelitian tentang hukum, ya, ini juga akan ada ketentuan hukum itu dilihat dari sisi normatif, empiris, atau sosiologisnya. Ya. Pada materi-materi sebelumnya, ini sudah jelas bagaimana sosiologi hukum ini mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum. Kembali pada materi ini, hukum untuk kemanusiaan. Hukum sengaja diadakan oleh pemegang otoritas pembentuk hukum secara hakikat harus diperuntukkan untuk tujuan kemanusiaan. Seperti yang saya sampaikan tadi, hukum itu adalah untuk keadilan, untuk kemanusiaan. Orang yang salah dalam hukum modern itu tidak harus mereka dihukum dalam penjara. Di negara-negara Eropa, ya, kenapa penjaranya itu banyak yang kosong? Bukan tidak ada kriminalisasi, bukan tidak ada kriminal di situ. Tapi bagaimana menerapkan hukum itu secara modern. Ya. Orang melakukan pidana itu belum tentu seseorang itu salah. Orang melakukan suatu kejahatan itu tidak bisa langsung dilihat dari atau divonis dalam konteks normatif hukum, tapi dilihat dulu segi empirisnya, segi sosiologis hukumnya. Ya.
Jadi hukum yang modern itu mengedepankan nilai-nilai manusia, mengedepankan filosofi hukumnya, ya. Juga melihat dari beberapa segi penerapan mengaplikasikan hukum itu tidak dari satu sisi atau seperti kacamata kuda, hanya lurus saja, tapi beberapa sisi. Prof. Sabjipto Raharjo mengatakan hukum secara hakikat adalah untuk tujuan-tujuan kemanusiaan. Hukum adalah sarana untuk pencapaian perwujudan harkat dan martabat kemanusiaan. Bukan sebaliknya, hukum untuk tujuan-tujuan kepentingan sesaat segelintir orang. Jadi tidak boleh hukum itu hanya untuk orang-orang yang mempunyai kepentingan, mempunyai power. Tapi hukum itu harus betul-betul diterapkan, diaplikasikan sesuai dengan nilai keadilan. Tidak boleh ada hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Orang-orang yang memiliki kekuasaan seakan-akan mereka bisa mengendalikan hukum. Nah, ini yang berbahaya. Jangan sampai orang yang mempunyai power, orang yang memegang posisi, misalkan saya sebutkan ya, penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, kepolisian, mereka memanfaatkan posisinya, mereka memanfaatkan jabatannya, ya, bukan untuk menegakkan hukum. Seakan-akan mereka menegakkan hukum, tapi pada realitasnya mereka memanfaatkan hukum untuk kepentingan mereka sendiri. Jadi hal-hal seperti itu ini masih terjadi di negara kita. Ini realitas. Ya. Manusia sebagai pribadi hukum, ya, manusia sebagai personalis secara naluriah memiliki hasrat dan kecenderungan untuk bersikap positif. Namun hasrat dan kecenderungan positif tersebut pada saat berada pada lintasan perilaku nyata di alam faktual tidak jarang mengalami infiltrasi berbagai kepentingan. Ya, sehingga yang terjadi seakan mempertahankan dan menuntut dipandang sebagai haknya. Di lain sisi menempatkan, menutupi dan mengabaikan kewajibannya melalui berbagai cara. Ini contohnya tadi. Seakan-akan mereka mempertahankan, ya, oh ini hak saya kan kerja, ya. Kalau saya dapat uang 30 miliar tiba-tiba ada yang nawari, yang penting diselesaikan kasusnya dengan cara-cara misalkan pasalnya ini dicarikan pasal yang paling ringan seperti itu, ya. Sudah, kamu tetap tak tahan karena tuntutan dari publiknya yang seharusnya saya bisa menuntut kamu 10 tahun penjara, ya, kamu kasih saya 5 miliar, ya, kamu tak tuntut 2 tahun aja. Ya. Nah, itu contoh-contoh ya bagaimana alasan-alasan itu dipakai seakan-akan hukum itu ditegakkan, tapi hukum itu sebenarnya dipermainkan. Ya. Di lain sisi menempatkan, menutupi dan mengabaikan kewajibannya melalui berbagai cara. Ya. Ini realitas penegakan hukum di negara kita hari ini. Nah, inilah sifat-sifat bagaimana kita menemukan sebuah solusi. Ya. Bagaimana sih aparat penegak hukum kita itu harus masih idealisme. Mereka mempertahankan idealisme. 3 lembaga negara ini mempunyai kewenangan dalam memberantas korupsi. Ya. Kejaksaan, KPK, kepolisian. Ya. Tapi kalau 3 lembaga ini masih seperti sapu kotor yang dipakai untuk nyapu, kita tidak akan pernah selesai menyelesaikan persoalan penegakan hukum atau korupsi di negara kita. Ya. Dari ribuan aparat penegak hukum, baik itu kepolisian, kejaksaan, KPK, ya, mereka harus komitmen, mereka harus betul-betul bisa mempertahankan idealismenya, bisa betul-betul mempunyai niat untuk memberantas korupsi, membesarkan bangsa ini. Ya.
Ini menjadi PR panjang bagi negara kita. Ya. Makanya susah ya mencari pejabat yang betul-betul idealis, bisa mempertahankan idealismenya. Ya. Mengapa demikian? Ya, kenapa orang pertanyaan ini adalah mengapa orang-orang yang mereka punya idealisme, mereka yang duduk di posisi, mereka yang punya posisi, mereka mempunyai jabatan, ya, mereka ketika ada di posisi strategis, di posisi penentu kebijakan, maka idealismenya itu akan luntur. Ya. Itu yang sering terjadi. Pertanyaannya ini adalah mengapa demikian? Itu pula lah tabiat manusia yang meskipun memiliki hasrat dan kecenderungan bersikap attitude positif, namun ketika memasuki wilayah nyata perilaku faktual, telah terinfiltrasi dengan berbagai kepentingan sesaat, sehingga didahulukanlah sesuatu yang menurutnya menguntungkan dirinya. Ya. Ini sifat manusia yang sering muncul. Maka kita berharap hari ini ya, untuk kemajuan bangsa, pemberantasan korupsi, ya, kita butuhkan pejabat-pejabat yang mempunyai kredibilitas. Kita butuhkan anak-anak muda hari ini yang mereka akan menempati posisi-posisi sebagai penentu kebijakan untuk bisa mempertahankan idealismenya ini. Ya. Ini ya. Kalau sekarang minggu ini gambarnya tikus bukan gigit uang, tapi gigit emas. Ya. Tabiat manusia tersebut perlu diluruskan agar terciptanya suatu harmoni antara hak dan kewajiban. Maka untuk itulah adanya hukum agama, hukum kebiasaan, dan diadakannya hukum positif agar hak dan kewajiban yang terlekat pada diri manusia sebagai pribadi hukum dapat perlakuan yang sama demi kemanusiaan itu sendiri. Equality before of the law. Manusia ini tidak bisa lepas dari tabiatnya. Ya. Agama, kebudayaan, kebiasaan ini sebenarnya menjadi sebuah ujung tombak dalam memberikan pemahaman kepada para pejabat tersebut, pada masyarakat. Ya, bukan hanya para pejabat, juga pada masyarakat. Ya. Nilai-nilai agama ini sangat penting, nilai-nilai budaya sangat penting juga. Ya. Bukan hanya pada hukum positif misalkan, undang-undang tipikor tindak pidana korupsi seperti ini, orang tidak akan takut. Apa itu kan undang-undang. Ya. Nanti kalau saya ketangkap melakukan korupsi misalnya, saya bisa bayar, selesai. Segi hukum positif, agama, pemahaman agama, sepakat semua agama mereka mengatakan kalau tindak pidana korupsi, pembalakan hutan, terus narkoba, mereka sepakat itu dilarang oleh agama. Ada nggak agama yang menghalalkan tiga extraordinary crime ini, kejahatan luar biasa? Nggak ada. Semua agama di Indonesia sepakat, ya, mengharamkan tiga kejahatan ini, melarang tiga kejahatan ini, pembalakan hutan, korupsi, dan narkoba. Dari segi agama ya, tadi hukum positif, sekarang agama, terus budaya. Ya. Saya yakin semua kebudayaan, ya, budaya karakter masyarakat kita yang kita punya ribuan budaya, mereka sepakat. Nggak ada sih saya itu mendengar ada budaya yang menghalalkan narkoba. Nggak ada itu budaya yang menghalalkan korupsi atau pembalakan liar. Mereka sepakat. Ya. Tapi kalau tiga-tiganya ini sudah tidak diyakini, berarti sama setan nggak takut.
Ya. Ini ya, bagaimana hukum itu ya betul-betul harus memberikan sebuah pemahaman, bukan hanya dari segi hukum positif, bukan dari segi pemahaman agama, juga bukan hanya dari segi latar belakang budayanya. Agar hak dan kewajiban yang terlekat pada diri manusia sebagai pribadi hukum dapat perlakuan yang sama demi kemanusiaan itu sendiri. Ya. Mereka haknya itu di mana? Ya. Mana itu penghasilan uang yang halal itu di mana? Ya. Ini kan sebagai pejabat kan mereka harus paham seperti itu. Mana itu penghasilan yang betul-betul diatur oleh negara yang menjadi haknya, mana itu yang bukan haknya. Nah, seperti itu. Hukum sebagai kaidah yang mengikat bagi manusia bertujuan untuk menuntun manusia dalam realitas hidup agar berperilaku sesuai tabiat kemanusiaannya dengan hasrat untuk melakukan hal yang positif. Tujuan hukum seperti pada semester-semester awal itu adalah bagaimana hukum itu diciptakan untuk keamanan, ketentraman, keadilan, ya, supaya itu tercipta. Ya. Di negara-negara maju, ya, penegakan hukum itu sebenarnya sama. Sistemnya dengan kita itu nggak jauh beda. Ya, mereka punya undang-undang, kita punya undang-undang. Mereka punya undang-undang dasar, kita juga punya undang-undang dasar. Mereka punya loh di negara-negara manapun. Saya yakin mereka ada undang-undang tindak pidana korupsi. Mereka punya undang-undang hukum pidana, perdata dan lain sebagainya. Namun pada konsekuensinya adalah bagaimana penegakan hukum itu bisa betul-betul diaplikasikan, diimplementasikan, hukum itu menjadi pengayom bagi masyarakat, ya, pengadil bagi masyarakat, ya, ya, itu kembali kepada masyarakatnya sendiri, kembali pada penguasanya sendiri, pemerintahannya itu, bagaimana mereka menerapkan hukum, bagaimana menegakkan hukum, ya. Kalau di negara kita, yang kita patut sedihkan adalah kita memberantas hukum, kita membersihkan kita memberantas korupsi, kita membersihkan korupsi dengan sapu yang kotor. Ya. Orang dituduh korupsi sama penegak hukum, tapi penegak hukumnya sendiri melakukan korupsi yang lebih jahat, yang lebih besar mungkin seperti itu. Di balik hak itu selalu ada kewajiban dan demikian pula sebaliknya. Di balik kewajiban itu ada hak-hak yang selalu menyertainya sebagai konsekuensi kemanusiaan. Ya. Ada hak yang selalu ada kewajiban, ya. Dan kewajiban itu adalah hak-hak yang selalu menyertainya dalam konsekuensi kemanusiaan. Orang mempunyai jabatan, orang mempunyai suatu posisi, ya mereka akan mendapatkan haknya yang layak. Ya. Seperti beberapa bulan yang lalu, misalkan ya, gaji hakim dinaikkan 300%. Ya, 280 berapa persen ya, hampir 300% kenaikan gajinya. Ya. Yang kemarin itu 25 juta, sekarang naik jadi 75 juta. Iya, lebih ya, sekitar 80 juta. Ya, saya itu banyak teman hakim gajinya sekitar itu. Sudah di atas 50 juta lebih semua per bulan. Ya. Apakah itu menjadi sebuah jaminan orang itu tidak melakukan korupsi? Seorang hakim itu tidak mengingkari hukum? Tidak menjadi sebuah jaminan. Ya. Orang yang mempunyai hak menerima hak besar, mereka belum tentu mereka tidak melakukan kejahatan. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Pak, saya mau tanya terkait dengan penjelasan Bapak tadi kan ya. Kata Bapak bahwa banyak pejabat yang
terjerumus korupsi karena mengabaikan dari 3 hal itu, karena agak mempan ya, kayak dari aturan agamanya, kemudian sosial, kemudian kebudayaannya sudah tidak mempan. Nah, kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana caranya untuk agar para penjabat itu tetap mempertahankan idealismenya? Apakah kalau secara normatif kita akan merekonstruksi hukum kita, mengarahkan hukum kita agar terpenuhi nilai-nilai sosiologis, atau memberikan efek jera yang lebih mendalam agar pejabat itu takut untuk melakukan korupsi ini tadi? Baik ya, pertanyaannya bagus. Kenapa sih seorang pejabat mereka itu sudah ada hukum positif, sudah mereka pastinya memeluk suatu agama, ya, terus mereka tidak mau menghormati atau menghargai budayanya, ya. Dan yang saya sampaikan, agama apapun di Indonesia mereka sepakat, mereka melarang korupsi, mengharapkan korupsi, ya. Bagaimana solusinya, misalkan dari pertanyaan tadi, bagaimana sih solusinya Pak, ya, ketika para pejabat atau aparatur pemerintah itu mereka sudah dicekoki ya nilai-nilai agama, budaya, sosial, ya, dan mereka sebenarnya ketika berbicara hukum positif mereka juga sangat begitu paham, ya, lebih paham orang sipil daripada aparatur lebih paham mereka daripada kita sebagai masyarakat sipil, ya. Ini bukan soal sistemnya yang salah, undang-undangnya jangan menyalahkan undang-undangnya, kita tidak boleh menyalahkan sistemnya. Sistem ini sudah bagus kok, ya. Sistem ini yang kita buat, ya, teorinya Montesquieu, sistem antar lembaga negara yang terpisah sebagai fungsi pengawasan, itu adalah sistem yang bagus sebenarnya, ya. Tapi kembali lagi pada mental aparatur pemerintahnya, kembali lagi pada mental masyarakatnya. Kita ini kan seperti orang yang sakit kronis, ya. Korupsi itu mulai dari atas sampai ke bawah, ya. Orang yang tidak sekolah tinggi, ya, itu bisa melakukan korupsi, apalagi yang sekolahnya tinggi. Nah, ini contoh ya bagaimana kita ini sudah kronis, ya, mulai dari yang berpendidikan rendah sampai berpendidikan tinggi. Pak Nadiem Makarim ini kan, ya, kita belum tahu ya, karena masih proses masih banding, ya, masih banding, kita nggak tahu, ya. Kalau ada mengatakan ini korupsinya yang sangat canggih, ya. Dalam bahasa hukum itu ada yang namanya wet criminal crime atau kejahatan kera putih, ya. Itu jadi bagaimana transaksinya bukan uang, ya, tapi saham, ya. Jadi bukan bentuk dalam transaksi uang cash, bukan dalam bentuk transaksi uang transfer, ya, seperti kita transfer atau apa, tapi transaksinya adalah antar perusahaan internasional. Nah, ini lebih canggih, itu. Nah, jadi itu Mas ya. Jadi kembali pada mental aparatur pemerintah kita mau menyadari hal tersebut atau tidak? Kita takut pada Tuhan kita atau tidak? Ya, kita takut pada undang-undang atau yang dilarang oleh undang-undang atau tidak? Nah, itu kembali pada diri kita semua. Ya. Mungkin ini ya cukup untuk pertemuan hari ini, ya. Nanti kita lanjutkan materinya di minggu yang akan datang. Terima kasih. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.